Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mit Marisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penguatan ekonomi maritim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita ingin mengetahui pengertian ekonomi maritim, kemudian pengertian ekonomi kelautan, kemudian kita juga akan membahas potensi-potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita juga akan membahas kebijakan dan strategi ekonomi maritim di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke tujuan kita yang pertama, pengertian ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Jadi ada beda antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan, marine economy, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi perlu ke anak-anak ibu ingat semua. Jadi yang menggunakan sumber daya alam laut untuk menghasilkan barang dan jasa itu disebut dengan ekonomi kelautan. Jadi yang termasuk di situ menjual ikan, menangkap ikan segar, kemudian membuat ikan asin. Mungkin di situ juga ada menanam rumput laut, mencari kerang, membudidaya udang, atau juga misalnya industri-industri yang menggunakan bahan dasar dari ikan. Itu juga termasuk dalam ekonomi kelautan. Kemudian ekonomi maritim, maritime economy, merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup dari transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa terkait. Jadi yang berhubungan dengan ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa transportasi laut, yang mana tujuan ekonomi maritim ini adalah merangkai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Makanya tujuan utamanya atau cakupannya itu transportasi laut, industri kapal, kemudian juga pelabuhan. Selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari pembangunan ekonomi kelautan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, berhubungan dengan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, perlu kita ingat Indonesia itu negara kepulauan dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut itu mempunyai kekuatan yang penting yang dapat dimaksimalkan pembangunannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut, baik di dalam, di dasar, ataupun di permukaan, merupakan potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Laut dan kekayaannya telah dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Kita akan membahas dalam 3 sektor: sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Bagaimana dengan sektor pelayaran? Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, seperti kata ibu tadi. Industri pelayaran merupakan infrastruktur utama, tulang punggung kehidupan bangsa dan negara. Dalam realita industri pelayaran kita, nasional kita ini
kondisinya belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar, muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Jadi, walaupun kita mampu membuat kapal, tapi kapal dengan daya tampung atau muatannya yang belum banyak. Jadi, apabila ada kapal-kapal besar itu banyak kita membelinya dari luar negeri. Selanjutnya, sektor perikanan. Untuk sektor perikanan, Indonesia juga sebagai negara yang kaya yang terdiri atas 70% laut dengan kekayaannya, tetapi industri perikanan kita juga masih tergolong rendah terhadap pendapatan nasional. Jadi kita lebih banyak menggunakan ikan-ikan segar yang kita ekspor dibandingkan kita membuat industri pengolahan ikan, sehingga kita masih memerlukan teknologi yang tinggi untuk menghasilkan industri perikanan yang bisa lebih banyak masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda, multiplier effect, yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Bagaimana strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia? Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia sudah ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan ke pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi, menunjang pembangunan kelautan, contohnya pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut, membangun tol laut, membuat industri perkapalan dan logistik atau gudang. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat Ibu simpulkan, pertama, pengertian dari ekonomi kelautan itu adalah kegiatan yang menggunakan sumber daya alam laut, baik yang berada di lautnya ataupun yang berada di lingkungan sekitar laut, contohnya pantai dan pesisir. Yang kedua, ekonomi maritim itu adalah ekonomi yang bertujuan merangkai pulau, yang mana yang tercakup dalam ekonomi maritim: 1. Transportasi laut, pelabuhan, dan industri kapal. Kemudian, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah laut yang sangat luas, kita harus mengembangkan potensi ekonomi kelautan dan ekonomi maritim supaya berkontribusi yang lebih baik kepada perekonomian nasional. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.